Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami di Biker Family. Hari ini saya berada di Bogor lagi, guys. Kita ada kegiatan di sini. Support selalu channel saya ya, guys, supaya channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Seperti biasa ya, guys. Setiap kegiatan kita seperti ini tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan, udah sangat ketat sekali, dimana setiap acara, setiap kegiatan seperti ini kita yang menghadirin harus ada sertifikat vaksin dan hasil swab. Maka dari itu kita untuk protokol kesehatan kita sangat mengutamakan sekali setiap mengadakan acara seperti ini. Selamat menyaksikan alur apa yang kita tetapkan kali ini. Bila teman-teman menonton video ini pasti tahu alur apa yang kita tetapkan. Selamat menyaksikan. Dalam acara Fokus Group Discussion FGD penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Pulau Telo. Sendiri saat ini dikelola oleh kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Pulau Telo. Pelabuhan ini belum diusahakan. Adapun pelabuhan Pulau Telo sendiri saat ini mempunyai hierarki pelabuhan pengumpul. Untuk pelabuhan Pulau Telo, untuk rencana induk pelabuhannya telah ditetapkan di plot. Tadi ruasannya juga sudah disampaikan untuk alur pelayaran, kolam putar dan lainnya nanti bisa. Alur Pulau Telo. Ini mungkin nanti teman-teman pelaut harus jeli, mungkin sedikit kami menyampaikan. Pusidros di peta nomor 72 tadi disampaikan. Sebenarnya ini ada beberapa nomor peta, ada 72, ada 73, rencana 1, 2, 3. Data yang dimiliki Pusidros di perairan Pulau Telo dapat kita ketahui sangat tua, yaitu 1908. Para pelaut harus hati-hati. Di sini positioningnya sangat lemah peta ini, terutama batimetri. Kalau mungkin pulaunya, garis pantainya sudah diupdate menggunakan peta satelit, tapi batimetrinya tidak bisa diupdate. Harus satu-satunya cara mengupdate adalah survei ulang, karena masih tentunya tahun sekian ini masih menggunakan referensi datum logam. Puncak kedangkalan biru ini 6, namun teman-teman survei itu agak ke selatan puncak kedangkalannya, kalau nggak salah 7,3 kalau tidak salah, di beberapa tempat seperti itu. Sementara dapat saya simpulkan trennya perbedaan posisi BDS 84 dengan datum lokal saat itu adalah trennya bergeser ke arah tenggara ya, barat daya ya, arah barat daya. Kalau pemahaman saya sebenarnya ini nanti kalau peta berdasarkan data yang ada untuk memperbaiki spheroid peta nomor 72 ini, nanti petanya akan bergeser ke barat daya. Artinya konsep koridor alur ini berada di tempat yang lebih dalam, karena dari datanya saya dengar, saya lihat adalah datanya cukup dalam. Karena ini adalah persoalan perbedaan spheroid saat itu. Peta ini batimetrinya belum bisa diganti selama tidak ada data survei baru. Keterbatasan anggaran, Pusidros tentunya punya skala prioritas. Mungkin Pusidros menghitungnya ini adalah pelabuhan yang tidak terlalu ramai.
tentunya Pusidros dituntut untuk pelabuhan-pelabuhan yang ramai, sedangkan anggarannya hanya sekian kali survei, dan semuanya bisa dipahami. Jadi mungkin pelabuhan-pelabuhan kecil luput atau bukan menjadi prioritas oleh Pusidros, sehingga Pusidros sangat berharap data-data dari teman-teman Lisnam. Contohnya ini kami sangat berkeyakinan data ini akan memperbaiki peta laut nomor 72 dan 73. Lanjut. Ini kalau sampaikan tadi trennya sudah dikatakan mirip. Koreksi di peta. Oke. Nah, ini rencana desain alur pelayaran Pulau Telo dari arah utara. Kita pisahkan penggambarannya di sini, lalu kita overlay dengan RIP. Di atas berupa zona-zona ada 4 yang terencanakan, namun di RIP yang sudah ditetapkan ada 6. Dari arah utara kita mengusulkan panjang alur 3.800 meter, lebar alur 150 meter, kedalaman 7-35 meter. Adapun jumlah SBMP existing 4 unit. Dari arah utara itu terdiri dari 1 unit lampu pelabuhan, 3 unit rambu suar. Data teknis alur pelayaran Pulau Telo dari arah utara dapat kita lihat di dalam tabel berikut yang tersusun pada 1 panjangnya 2,05 nm per atau 3.800 meter, lebar alur 150 meter. 3. Kedalaman alur 7 sampai 35 mlws. 4. Tipe rute 2 arah. 5. Bahaya navigasi, ranjau laut, kabel bawah laut, pipa bawah laut. Kalau kabel bawah, panjang alur direncanakan 6.600 meter, lebar alur 150 meter, kedalaman alur 22 sampai 50 meter. Jumlah SBMP existing pada saat ini ada 2 unit yang terdiri dari 1 unit rambu suar dan 1 unit lampu pelabuhan. Data teknis alur pelayaran Pulau Telo dari arah selatan. Dan bebas hambatan. Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Jadi pertama ada bicara lebar yang utama, kedua kedalaman, ketiga bebas dari bahaya navigasi, sehingga jika alur ini sudah ditetapkan, kita pemerintah ini harus menjamin kalau saya sudah lewat di alur tersebut, kapal saya lagi lebih terjamin keselamatan pelayarannya. Salah satunya juga ditetapkan alur pelayaran beserta fasilitas alurnya, SBMP dan Telkomsel, itu untuk mengurangi beban daripada kru kapal, ya. Jadi ini dasar filosofinya sama dengan kenapa kapal harus dipasang AIS, untuk mengurangi beban melaporkan apa segala macam data dinamis, data statis kapal. Jadi kalau udah dipasang AIS, ya udah yang berkepentingan untuk membutuhkan data kapal itu tinggal otomatis sudah mendapatkan data tersebut dari AIS secara otomatis. Alur juga gitu. Kalau sudah ditetapkan alurnya, lebarnya batas kanan kiri, kedalaman kapal yang boleh masuk keluar di sana, dan ada penempatan sarana bantu navigasinya. Kalau ada tanda bahaya navigasi dikasih tanda, ya itu mengurangi lagi beban. Tidak harus konsentrasi di kapalnya sendiri. Oh sudah ada batas kanan kiri, oh ada ini tikungan, oh ini, apalagi lebih baik lagi kalau alur pelayaran yang ditetapkan itu Anda menyampaikan track rekomendasi daripada haluan kapal.
itu jauh lebih baik lagi. Jadi sehingga mengurangi lagi beban para kru kapal untuk melototi, mencermati alur yang akan dimasuki. Jadi karena Anda tahu pasti alur belum ditetapkan, kapal bisa masuk keluar masuk dengan selamat, tapi dengan ekstra kerja keras mencermati, memelototi alat-alat yang ada di kapal dan sekitarnya, ya. Jadi begitu udah ada SBNP-nya batas kanan kiri, lebih ringan awak kapal untuk melayari bernavigasi dari satu titik ke titik yang lain. Yaitu hampir sama lah dengan kenapa harus dipasang AIS, ngurangin beban daripada awak kapal. Next. 5/2010 lebih merinci lagi terkait dengan alur, karena penyelenggaraan alur itu ada perencanaan seperti itu. Nah, ini kita posisinya ada di FGD, Focus Group Discussion, sebelum ditetapkan. Alurnya, sistem rutenya, tata cara berlalu lintasnya, dan daerah labuh kapal. Ya, kalau alur pelayarannya itu meliputi koridor alur, kalau dia wajib pandu nanti ditetapkan posisi pilot boarding ground-nya, terus penempatan SBNP-nya. Ini itu dituangkan dalam bentuk koordinat, ya, koordinat batas kanan kiri. Yang kedua, sistem rute. Tadi sesuai dengan peruntukan operasional kapal keluar masuk di wilayah alur tersebut, perlu nggak penetapan bagan pemisah seperti TSS, ada perlu dikasih marka kalau di jalan raya tuh antara batas kanan dan kiri gitu. Penetapan rutenya sesuai lebar hasil surveinya, cukup nggak untuk 2 arah, kalau enggak ya 1 arah. Kalau 1 arah ditetapkan SOP-nya, kapal keluar masuk yang secara bergantian. Terus panjang itu data teknis, panjang dan lebarnya akan ada di keputusan menteri tersebut, kondisi kedalaman, kondisi pasang surut, dan daerah yang harus dihindari. Dan yang ketiga, ada hal yang lebih penting lagi, ini terkait dengan kecakapan pelaut, ya, bahwa tadi kenapa pelaut itu harus diawaki oleh jumlah dan kompetensi sesuai dengan besaran kapal, ya seperti ini, sehingga tata cara berlalu lintasnya memiliki kompetensi membawa kapalnya, yaitu karena isi dari tata cara berlalu lintas ini pure mengadop dari pencegahan tumbukan di laut atau. Oke guys, inilah kegiatan kita hari ini. Acara sudah selesai dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga mendapatkan update video kita yang terbaru. Terima kasih telah menyempatkan waktu menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.